Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi kita ada dalam ibadah keluarga. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya ada di dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan pada malam hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita menyambutnya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, baitnya yang pertama dan yang keenam. Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan keenam, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang pagi sampai dengan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kami
untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar dengan terang Roh Kudus-Mu itu kami memperoleh hikmat untuk dapat memahami, menghayati, dan dengan kekuatan-Mu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, terlebih ketidaklayakan kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31, demikian bunyinya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu mengikuti bacaan SBU sejak hari Minggu kemarin sampai pada malam ini, masih dalam tema yang sama, membahas tentang karunia-karunia roh. Pada hari Minggu yang lalu, dengan tema mengetahui kebenaran tentang karunia roh, bahwa karunia roh merupakan anugerah atau pemberian Allah yang diberikan kepada semua orang percaya untuk kepentingan bersama dalam ayat 7. Dan semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yaitu roh Allah. Sehingga tidak ada satupun orang yang menganggap dirinya lebih penting atau lebih utama dari yang lain. Nah, dalam bacaan kita malam ini, firman Allah membahas tentang macam-macam atau rupa-rupa karunia roh. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-28 dan ke-29, disebutkan di sana rupa-rupa karunia roh itu adalah karunia sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pengajar, mengadakan mukjizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Rupa-rupa karunia itu mempunyai fungsi atau peran yang berbeda-beda, namun tidak ada yang lebih utama atau lebih penting, tetapi saling melengkapi untuk membangun persekutuan jemaat. Bapak Ibu, Paulus menganalogkan rupa-rupa karunia itu sebagai tubuh Kristus, dan masing-masing kita adalah anggotanya. Dalam ayat 27 itu dikatakan, sebagai tubuh yang satu mempunyai banyak anggota,
tangan, kaki, mata, hidung, dan lain sebagainya. Dan masing-masing anggota tubuh ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun terkait satu dengan lainnya. Artinya mata tidak dapat berfungsi tanpa telinga, atau tangan tidak dapat berfungsi tanpa mata atau kaki dan lain-lain sebagainya. Dan masing-masing anggota ini tidak ada yang lebih penting atau yang lebih utama. Bapak Ibu dapat kita lihat di dalam ayat 21 dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi di sana tidak ada perbedaan-perbedaan mana yang lebih penting atau yang lebih utama, tetapi perbedaan-perbedaan itu dalam fungsi atau perannya mereka saling terkait satu dengan lainnya. Nah, begitu pula Bapak Ibu dengan rupa-rupa karunia. Masing-masing kita diberikan karunia yang berbeda-beda, fungsi atau perannya. Bukan berarti dengan karunia yang berbeda-beda itu, yang satu lebih utama atau lebih penting sehingga menganggap yang lain itu tidak penting. Kita tidak meremehkan terhadap yang lain. Nah, karunia-karunia yang berbeda-beda ini Allah menghendaki atau mempunyai satu tujuan, yaitu saling melengkapi untuk membangun persekutuan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, karunia-karunia ini harus dikembangkan atau difungsikan, tidak didiamkan atau dibiarkan atau dikubur. Atau kalau kita ibaratkan sebuah lilin, karunia lilin itu menaruh lilin, tidak menaruhnya di bawah gantang. Nah, Bapak Ibu, bahwa karunia yang adalah anugerah Allah itu dikembalikan kepada Allah Sang Pemberi anugerah dengan memfungsikan karunia itu dengan benar. Di dalam mengembangkan atau memfungsikan karunia roh, yang utama atau yang penting bukan berapa banyak karunia yang kita terima, tetapi bagaimana kita mengembangkan atau memfungsikan karunia itu dengan baik dan benar seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk sebuah kemegahan atau kebanggaan diri, tetapi untuk saling menopang, saling melengkapi, saling menghargai atau menghormati untuk kepentingan bersama membangun persekutuan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu, di dalam ayat 31 oleh Paulus dikatakan, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Maksudnya berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi kita terus memburu karunia-karunia yang paling utama menurut Allah, yaitu karunia-karunia yang baik dan benar menurut kehendak Allah. Karunia yang saling melengkapi, saling mendukung dan saling menopang. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Yang dimaksud oleh Paulus, jalan yang lebih utama menurut Paulus ini adalah kasih. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam pasal berikutnya, di pasal 13, Paulus mengatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, adalah sebuah kesia-siaan ketika kita mau memfungsikan karunia itu tidak didasari dengan kasih. Dengan kasih yang bagaimana kita mengembangkan atau memfungsikan karunia-karunia kita? Apakah dengan kasih eros, kasih filiakah? Bapak Ibu, tentunya kita akan mengembangkan atau memfungsikan karunia kita dengan kasih agape, kasihnya Allah. Kasih Allah yang penuh dengan ketulusan, mau menerima satu dengan yang lain, mau berkorban, tidak menuntut balas. Nah Bapak Ibu, dengan didasari kasih Allah ini, maka ketika kita mengembangkan karunia kita atau memfungsikan karunia kita, maka kesombongan itu tidak akan ada lagi. Sebaliknya, yang ada adalah saling menerima, saling melengkapi, saling menghormati, bersama membangun persekutuan jemaat. Bapak Ibu, menghadapi masa yang sulit pada saat ini, sekalipun kita sudah memulai menata kembali pada kehidupan yang normal, dalam realita yang kita saksikan, gereja yang adalah persekutuan orang percaya seringkali diabaikan, dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Artinya diperlukan saat kita butuh. Misal ketika akan melakukan perkawinan, kita akan memohon perkawinan, lalu ketika ada di dalam kedukaan, ketika membutuhkan surat-surat keterangan atau surat-surat yang menunjang identitas yang diperlukan dalam atau ketika katekisasi karena satu tuntutan yang harus dipenuhi. Nah, sementara Bapak Ibu, kalau kita renungkan dengan jujur bahwa kehidupan kita sangat diberkati oleh Tuhan itu diawali melalui persekutuan kita di jemaat atau keterlibatan langsung dalam persekutuan. Artinya kita turut ambil bagian dalam kegiatan di persekutuan. Nah, bahwa ketika kita merenungkan bahwa di dalam persekutuan jemaat kita membangun keintiman bukan saja dengan sesama, tetapi kita juga membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, sehingga di tengah masa yang sukar, kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita boleh saling menopang, kita boleh saling mendoakan, saling menolong, dan saling menerima. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan kita pada malam hari ini, pesan apa yang kita peroleh untuk kita lakukan dalam kehidupan beriman kita sehari-hari? Ada 3 pesan Bapak Ibu. Yang pertama, dalam sebuah lukisan terdapat bermacam warna cat, ya, ada merah, kuning, hijau, putih, mungkin hitam atau biru. Ada macam-macam warna cat di dalam sebuah lukisan. Ketika warna-warna cat itu kita padukan menjadi satu, maka menghasilkan sebuah lukisan yang indah dan punya nilai. Demikian pula dengan kita yang mempunyai karunia berbeda-beda satu dengan lainnya.
ketika kita memadukan karunia yang berbeda-beda itu dengan didasari kasih Allah, terbentuklah persekutuan yang membangun satu dengan yang lainnya dan nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, kita pasti membutuhkan gereja yang adalah persekutuan orang percaya. Mari Bapak Ibu kita menempatkan gereja sebagai kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Jadi dibutuhkan ketika kita membutuhkan, kita memerlukan, gitu ya. Membangun keintiman dengan Tuhan dan sesama sehingga kita mendapatkan iman yang kuat yang terus dibangun dan ditumbuhkan dengan benar. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan sampai kita memanfaatkan karunia itu dengan mengatasnamakan kepentingan persekutuan yang ternyata untuk kepentingan diri sendiri. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kepada kita kekuatan di dalam memfungsikan karunia dengan baik dan benar, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309. Kidung Jemaat 309. Baitnya yang pertama dan yang kedua. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah di kerat. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati bersama-sama, kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu pada malam hari ini, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa banyaknya karunia itu tidak akan berarti jikalau kami tidak mendasarinya dengan kasih. Ketika kami mengembangkannya di tengah-tengah kehidupan kami, dan khususnya di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengembangkan karunia-karunia kami yang berbeda-beda satu dengan lainnya, untuk saling melengkapi, membangun persekutuan jemaat-Mu sebagai tubuh Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi persekutuan umat-Mu di tengah-tengah
Jemaat Immanuel ini. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu, baik yang berada di sektor 1, 2, 3, 4, dan bahkan di pos Pelkes Aletea Kendal. Berkati masing-masing keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing keluarga dengan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan, biarlah hikmat-Mu senantiasa menuntun para pemimpin kami, baik bagi Bapak Presiden bersama dengan semua para menterinya dan semua yang membantu di dalam menata layani kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan topangan, bahkan memberkati mereka dengan tugas mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan pemerintah kami, khususnya yang berada di kota Semarang. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Pendeta Yorinawa Salawangi selaku Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Immanuel ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberikan kekuatan dan topangan, kesehatan yang baik, memberkati keluarganya, anak-anak, ibu, dan semua sanak saudara yang ada. Biarlah Tuhan, kami sebagai kawan sekerjanya, bersama-sama kami sehati sepikir untuk boleh menata layani pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, baik sebagai para presbiter, baik sebagai pengurus Pelkat, komisi, kepanitiaan yang ada, pegawai kantor, satpam, dan koster. Tuhan, biarlah kami boleh sehati sepikir bersama-sama kami melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, khususnya bagi warga jemaat yang sakit dan masih dalam pemulihan. Kami menyerahkan Bapak C. Mendrova, Bapak Katim yang berada dalam pemulihan di rumah, juga bagi Saudari Betaria Namora Bagariang yang dirawat di RS Permata Medika. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami ini, baik yang dalam pemulihan maupun yang ada di dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah kekuatan kasih-Mu menopang saudara-saudara kami, dan melalui semua upaya yang dilakukan, pemulihan itu Tuhan sempurnakan. Saudara kami yang masih dirawat, Tuhan juga menguatkan mereka di dalam menjalani atau menghadapi penderitaan yang saat ini dialaminya. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap anak-anak-Nya, baik dalam suka maupun di dalam duka. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dengan segala upaya pemerintah melakukan penekanan wabah pandemi, dan kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya dengan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga pandemi yang ada itu boleh kami lewati, dan saat ini kami diberikan sebuah kelonggaran-kelonggaran khususnya di dalam peribadahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap anak-anak-Nya, sekalipun kami semua ada di dalam pergumulan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan dengan rencana kegiatan-kegiatan ke depan. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh menyelesaikan
penetapan program kerja dan anggaran di tahun 2022-2023, dan ketika kami akan melaksanakannya, kami terus memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan kami kekuatan, kesatuan hati untuk saling menopang, mendukung di dalam kami melaksanakan apa yang telah kami susun di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan akan kehidupan gerejamu ini. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memberikan kerukunan, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami yang terdampak karena korban bencana alam. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kepadamu-lah Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, serta berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui kantong-kantong yang telah disiapkan di rumah masing-masing dengan mengingat firman Allah yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil pundi-pundi diedarkan di rumah masing-masing, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, baitnya yang pertama dan ketiga. Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita naikkan doa untuk membawa persembahan kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagimu, sehingga berguna untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini
Marilah kita melanjutkan persekutuan ini sesuai dengan karunia kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, ketika kami akan melakukan firman-Mu ini. Karena kami tahu dan percaya bahwa jikalau bukan Tuhan yang memberi kami kekuatan, maka kami tidak akan mampu untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam ibadah keluarga yang akan dimulai pada tanggal 4 Mei di masing-masing keluarga di rumah-rumah jemaat. Tuhan memberkati kita semua.